Okay, welcome back to the class, and our today's lesson is be going to. Okay, on video 21, we are learning be going to, which means akan. Jadi be going to sama will artinya sama, akan. Nanti kita lihat will di video 22. Dan di video 23 nanti kita akan belajar perbedaan antara be going to dan will. Oke, let's see be going to first. Di mana be going to itu kita harus tambahkan dengan kata kerja dasar, base form, ya. Yang verb one, tidak boleh ditambah ing, tidak boleh ditambah bentuk kedua, bentuk ketiga, dan lain-lain sebagainya. Dan be ini kita harus ubah, ya. Kita harus menggunakan baik itu am, is, are. Jadi tergantung subjeknya nanti, sehingga kalau I menjadi I'm going to, she is going to, he's going to, you are going to, they are going to, we are going to. Jadi be ini harus kita konjugasikan sesuai dengan subjeknya nanti ya. Bisa am, bisa is, bisa are. Dan kita lihat dalam bentuk kalimat positif seperti apa. Jadi subjek be going to plus verb base form. For example, Lim is going to sleep. Atau kita singkat menjadi Lim's going to sleep. Jadi is going to di sini artinya akan. Let's see another example. You are going to leave. Kamu akan berangkat atau kamu akan pergi. We can also write it on another form. We can make it shorter. Kita bisa membuatnya lebih pendek. You are going to leave. Sama aja artinya kamu akan berangkat. Ini untuk kalimat positifnya. Untuk kalimat negatifnya, kita perlu menambahkan not setelah be sebelum going to. Jadi jangan lupa letak notnya ya. Jadi notnya ini setelah be sebelum going to. Sehingga kalau kalimat positifnya seperti ini, you are going to leave, kita bisa ubah menjadi negatifnya, you are not going to leave. Oke, jadi jangan lupa posisi notnya. Atau kalau disingkat menjadi you aren't going to leave. Ini untuk kalimat negatifnya. Dan untuk kalimat positifnya, kita harus invert be dengan subjeknya. Ya, jadi jangan lupa kita harus ganti posisi. Jadi be di depan, baru subjek, baru going to. Jangan lupa tanda tanya di belakang kalimat. Sehingga kalau kalimat positifnya you are going to leave, kita bisa bilang are you going to leave? Apakah kamu akan berangkat? Another example, Lim is going to move. Lim akan pindah. Kalau kita ubah menjadi kalimat tanya, is Lim going to move? Very easy, right? Oke, itu mengenai formulanya. Bentuknya seperti ini. Ini tidak boleh dilupakan. Kita lihat kapan kita menggunakan be going to ini. Yang pertama, to talk about things we have decided to do in the future. Jadi kalau misalnya kita punya rencana, kemudian kita memutuskan rencana itu, jadi setelah kita memutuskan rencana-rencana kita, maka pada saat kita membicarakan rencana itu, maka kita harus menggunakan dalam bentuk be going to. Sekali lagi, kalau Anda punya rencana, kalian sudah memutuskan rencana itu, dan pada saat Anda membicarakan, mengatakan rencana itu, rencana yang sudah diputuskan itu, maka kita menggunakan be going to. Oke, jadi kita lihat contohnya. What are you going to do tomorrow? Jadi, saya mau bertanya apa yang telah dia putuskan untuk dia lakukan besok. Gitu kan? Jadi bukan keputusan yang baru dibikin ini ya. Ini bukan keputusan yang baru dia pikirkan, kamu ngapain besok ya? Dia masih mikir-mikir, enggak. Kalau saya menanyakan ini, artinya saya menanyakan apa yang telah kamu rencanakan untuk kamu lakukan besok. Itu maksudnya ya. Jawabnya, I'm going to visit Paul in Brington. Jadi pada saat dia mengatakan I'm going to visit Paul, ini bukan keputusan baru. Ini keputusan yang dia sudah ambil sebelumnya.
Terus dia mengatakan, oh, ini rencana saya akan mengunjungi Paul. Kemudian dia bertanya, are you going to drive? Apakah kamu sudah memutuskan untuk bawa mobil gitu ya? Jawabnya, no, I'm going to take the train. Jadi dia sudah memutuskan bahwa dia nanti akan naik kereta. Jadi kalau sudah memutuskan, terus kamu mengatakan keputusan itu, kamu akan mengatakan rencana-rencana yang akan kamu lakukan di masa depan, maka kamu harus menggunakan dalam bentuk be going to. Jadi ingat be-nya itu harus kita conjugate ya, kita harus konjugasikan. Bisa are, bisa am, bisa is. Ketiga itu, oke? Baru going to, baru kata kerja dasar. That's number one. Number two, we use be going to predict the future using information we know now. Jadi kalau kita mempredisikan masa depan atau mempredisikan akan terjadi sesuatu di masa depan berdasarkan informasi yang kita dapatkan atau berdasarkan bukti-bukti yang kita punya. Jadi kalau ada bukti-bukti bahwa oh ini pasti akan terjadi ya, kemungkinan besar akan terjadi dengan bukti-bukti yang kita punya, maka kita bisa menggunakan be going to di aksi yang akan datang itu. Contohnya seperti ini. Look at the blue sky. It's going to be hot today. Jadi karena ada buktinya, langitnya sudah biru, berarti pasti tidak akan hujan. Pasti nanti akan panas. Karena ada matahari. Jadi karena ada bukti-buktinya, maka yang akan terjadi kemudian kita harus buat dalam bentuk be going to. Oke. Nah, di sini kita pakai be going to be hot. Jadi kalau tidak ada kata kerja, setelah going to, kita gunakan be dulu, baru kata sifat misalnya. Akan panas. Panas itu bukan kata kerja. Jadi kita tambahkan be sebelum kata sifat itu. Oke? Ingat seperti itu ya. Another example. I didn't do my homework. My teacher is going to punish me. Jadi karena ada buktinya, dia belum menyelesaikan PR-nya, mungkin sudah biasa kalau tidak mengerjakan PR, maka akan mendapatkan hukuman dari guru. Jadi karena dia belum mengerjakan PR, maka dia pikir nanti yang akan terjadi adalah gurunya akan menghukumnya. Jadi tadi saya ulang, yang pertama kita gunakan be going to ini untuk rencana yang telah kita putuskan. Yang kedua adalah kita gunakan be going to untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dengan bukti-bukti atau informasi yang kita punya sehubungan dengan hal-hal yang akan terjadi itu. Oke, jadi seperti itu penggunaan be going to yang artinya akan. Jadi jangan hanya menggunakan will saja. Nanti kita lihat will di video selanjutnya ya. Kemudian setelah itu nanti kita lihat perbedaan antara be going to dan will seperti apa. Oke. Silakan ambil kuisnya. Kuisnya bagus untuk kalian. Kenapa? Karena dengan kuis juga kalian bisa berlatih. Mungkin ada kosakata baru yang kalian pelajari di sana. Karena ada kunci jawabannya juga, kemudian ada terjemahannya juga. Mungkin itu bagus untuk menambahkan vocabulary kalian juga. Dan kalau misalnya Anda mau untuk download materi ini dalam bentuk PDF, juga ada linknya di bawah video ini. Okay, so thank you for watching and I'll see you on the next video.